Hadirin sidang jamaah Jumat. Iblis telah bersumpah atas nama Allah untuk menyesatkan manusia dan menggiring manusia ke neraka. Iblis tidak akan membiarkan generasi umat ini mewariskan Al-Quran kepada generasi selanjutnya. Ia tidak ingin keimanan mereka tumbuh agar mereka mudah tergoda. Tidak ingin mereka berada di jalan yang lurus dan tidak ingin mereka masuk surga. Iblis sudah mengetahui betapa hebat pengaruh Al-Quran terhadap generasi para sahabat. Jika hal itu juga terjadi pada generasi selanjutnya dan umat ini secara keseluruhan, jelas akan mempersulit langkah iblis dalam menggoda umat manusia. Sementara iblis sama sekali tak mungkin merekayasa Al-Quran, sebab Allah sendiri yang menjamin akan menjaganya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula yang akan menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Lalu, apa yang dilakukan iblis dan setan terhadap Al-Quran untuk menjerumuskan manusia? Iblis dan setan akan melancarkan aksinya sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, ia menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Pun jika ada yang berinteraksi dengannya, itu pada hal-hal yang tidak substansik. Al-Quran hadir di tengah umat dalam bentuk mushaf, namun nilai-nilainya hilang tanpa berbekas. Umat Islam tidak menyadari jika Al-Quran sesungguhnya telah tersisih dalam kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Mushaf Al-Quran dijumpai di mana-mana. Ayat-ayatnya berkumandang di mana-mana. Tak terhitung lembaga-lembaga telah berhasil mencetak puluhan ribu para penghafal Al-Quran. Sepanjang bulan Ramadan, umat Islam rajin membacanya, berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran sebanyak mungkin untuk mendapatkan kebaikan dan pahala. Itulah yang terjadi di tengah-tengah umat saat ini. Umat lebih menaruh perhatian kepada mushaf, bacaan dan hafalan Al-Quran. Ketika ada seruan untuk kembali kepada nilai-nilai hakiki Al-Quran, tidak ada respon dari mereka. Mereka tuli, bahkan dengan bangga mereka berkata, "Apalagi yang harus kami lakukan terhadap Al-Quran setelah apa yang sudah kami lakukan sekarang? Bukankah kami sudah menghafal Quran 30 juz? Bukankah jerih payah dan usaha keras kami sudah cukup?" Begitulah tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Iblis dan syaitan benar-benar telah berhasil membuat umat Islam secara pelan-pelan berpaling dan tak lagi mau memetik manfaat dari Al-Quran. Tidak terjadi hanya dalam sehari, tetapi melalui proses dan telah berlangsung berabad-abad hingga sampai ke masa kita sekarang ini. Yang dijadikan pintu masuk daya setan adalah kebodohan dan hawa nafsu. Dari dua pintu itu muncul pintu-pintu lain yang mengantarkan seseorang ke tujuan yang diinginkan oleh syaitan dan iblis. Sebenarnya syaitan dan iblis tidak mempunyai kekuatan langsung atas diri manusia. Kekuatan setan akan berpengaruh hanya jika bertemu dengan hawa nafsu atau kebodohan. Buta terhadap hakikat dan tujuan Al-Quran adalah pintu besar tempat setan masuk untuk membujuk dan memperdayai serta menggoda manusia. Pintu-pintu yang merupakan cabang dari dua pintu utama di atas kebodohan dan hawa nafsu sungguh tak terhitung jumlahnya. Semua menuju satu titik, membuat manusia berpaling dan tidak memetik manfaat
dan nilai-nilai hakiki dari Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat, pertama kali dilakukan setan agar umat Islam tak menghidupkan Al-Quran adalah membujuk mereka untuk tidak membacanya, atau berbuat mereka menunda-nunda membacanya, atau menyibukkan mereka dengan pekerjaan lain. Jika tak mampu menahan umat membaca Al-Quran, maka syaitan akan menggoda mereka dengan membuat mereka lelah dan mengantuk, atau mendorong mereka membacanya karena hawa nafsu, mendapatkan pahala tanpa merenungkan maknanya, membuat lidah mereka sulit membaca ayat-ayat, atau mengingatkan mereka tentang urusan-urusan lain waktu membaca Al-Quran, sehingga mereka tidak segera mengurungkan niat membacanya, atau mengarahkan mereka berfokus hanya kepada cara baca yang bagus. Ibnu Hubairah mengatakan, di antara tipu daya setan dan iblis adalah menjauhkan orang dari kemauan merenungi Al-Quran. Setan tahu petunjuk kebenaran Al-Quran diraih dengan cara merenunginya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, di antara cara syaitan dan iblis menjadikan orang-orang tidak memperdulikan kandungan Al-Quran adalah membuat mereka menekuni secara berlebihan tata cara baca Al-Quran. Setan selalu membisikkan bahwa mereka salah dalam membaca huruf-hurufnya. Jika sudah begitu, bagaimana mereka punya waktu untuk mengungkap kandungan makna Al-Quran? Maka syaitan akan tertawa gembira. Hadirin sidang jamaah Jumat, sudah menjadi janji syaitan bahwa ia akan menjauhkan umat dari pengaruh Al-Quran sejak surah pertama turun sampai kapanpun, agar mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kita pun menjadi paham kenapa hanya ketika hendak membaca Al-Quran saja seseorang diperintahkan membaca doa ta'awudz atau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika hendak membaca Al-Quran, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Ini menjadi bukti bahwa setan akan selalu berusaha menjauhkan manusia dari Al-Quran, menghalangi mereka memetik manfaat darinya. Setan tahu nilai yang terkandung dalam Al-Quran, kemampuannya menjadi terapi jiwa dan kesehatan, serta mengubah keadaan hidup seseorang. Hadirin, Ibnu Qayyim berkata, setan akan menyeret pembaca Al-Quran dengan sekawanan kuda sampai pembaca itu lupa pada tujuan pokok Al-Quran, untuk direnungkan, untuk dipahami, untuk diketahui kehendak Allah terhadap Al-Quran. Setan akan menghalangi pembaca untuk memahami tujuan Al-Quran, sehingga ia tidak dapat memetik manfaat secara maksimal. Itulah sebabnya kita diperintahkan memohon perlindungan Allah dari setan ketika hendak membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat, kita jadi mengerti mengapa ketika kita hendak membaca Al-Quran terkadang teringat hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, membuat kita bingung, tenggelam dalam memikirkannya, sampai kemudian tidak jadi membaca Al-Quran. Atau terkadang kita tiba terserang kantuk ketika mulai membacanya. Begitulah dahsyatnya godaan syaitan dalam menjerumuskan manusia terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe Laimate TV.